Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan aturan tata ruang di Pulau Dewata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui serangkaian inspeksi mendadak atau sidak ke berbagai kawasan strategis termasuk kawasan wisata dan wilayah rawan pelanggaran tata ruang. Salah satu sidak krusial dilakukan di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Pansus TRAP DPRD Bali yang dipimpin langsung Ketua Pansus Imade Suparte menemukan indikasi kuat pelanggaran tata ruang pada proyek pembangunan lift kaca setinggi sekitar 180 meter di tebing pantai. Proyek tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang karena berada di kawasan sempadan pantai dan zona mitigasi bencana yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk pembangunan berskala besar. Atas temuan itu, proyek yang telah mencapai sekitar 70% progres pembangunan tersebut dihentikan sementara. Menindaklanjuti hasil sidak Pansus TRAP, Gubernur Bali Wayan Koster merespon serius dengan melakukan kajian mendalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian tersebut memutuskan bahwa proyek lift kaca Pantai Kelingking yang didanai investor asing itu harus dibongkar karena terbukti melanggar 5 aturan tata ruang berat. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan sanksi penghentian seluruh kegiatan. Tidak berhenti di Kelungkung, Pansus TRAP juga melakukan sidak di Daya Tarik Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Dalam sidak ini ditemukan 13 bangunan usaha yang diduga melanggar ketentuan tata ruang dan 5 bangunan liar yang berdiri tanpa izin pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 3 bangunan langsung dipasangi garis Pol PP lain karena pelanggarannya dinilai berat. Temuan ini menunjukkan masih lemahnya kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan strategis seperti Jatiluwih yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Keberadaan bangunan tak berizin dikhawatirkan dapat merusak keseimbangan ekologi, keindahan lanskap persawahan, dan kenyamanan wisatawan. Selanjutnya, Pansus TRAP kembali melakukan sidak ke Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Puhu, Kecamatan Payangan. Dalam sidak tersebut, Pansus menemukan ketidaksesuaian administrasi pada proyek pembangunan JW Marriott Hotel yang dikategorikan sebagai proyek berisiko tinggi. Sejumlah dokumen perizinan dinilai belum dilengkap dan belum sesuai regulasi, sehingga Pansus TRAP mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembangunan hotel yang berlokasi di belakang pusat pemerintahan Payangan. Tidak hanya itu, Pansus TRAP DPRD Bali juga melakukan penertiban monumental di kawasan Tahura, Ngurah Rai. Di kawasan konservasi tersebut ditemukan berbagai bangunan akomodasi, pabrik dan pemukiman yang menyalahi izin dan berada di zona hijau yang seharusnya steril dari aktivitas komersial. Penertiban ini menegaskan komitmen Pansus dalam menjaga kawasan konservasi dari alih fungsi lahan ilegal. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparte menegaskan bahwa sidak yang dilakukan bukan semata tindakan represif, melainkan bagian dari upaya mendorong tertib administrasi, kepastian hukum, dan penataan ruang yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di Bali. Sebagai informasi, Pansus TRAP Tata Ruang, Aset, dan Perizinan DPRD Bali dibentuk pada September 2025 sebagai respon atas semakin maraknya pelanggaran tata ruang, tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan lemahnya penegakan regulasi. Pembentukan Pansus ini menjadi langkah politik DPRD Bali untuk menata ulang sistem pengawasan dan penegakan perda demi menjaga keberlanjutan ruang dan lingkungan Pulau Dewata. Yana, Bali TV.